Ketika Tuhan izinkan Anda sebagai orang tua, mari bawa terang Tuhan di dalam keluargamu. Terkhususnya suami sebagai imam, kepala rumah tangga, ibu sebagai penolong dan bukan perongrong. Wanita itu diciptakan sebagai penolong, bukan perongrong. Ya kan? Jangan sampai pai tua korupsi gara-gara mama pun minta skincare nih, bapak mulai bingung, ini gaji semua ambil doi dari mana? Terakhir bapak merampas, memeras, bapak korupsi, tipu nota gara-gara istri jadi perongrong. Anda menjadi penolong bagi suamimu. Maka ketika Tuhan menganugerahkan di dalam pernikahanmu itu anak itu adalah harta yang paling berharga. Anak itu adalah pusaka Tuhan yang Tuhan titipkan di dalam pernikahanmu. Maka ketika engkau sebagai orang tua, catat baik-baik, sadarilah anak adalah anugerah Tuhan terindah. Rumah, mobil, kemewahan, baju branded, tas mahal, sepatu mahal, semua tidak ada bandingnya dengan namanya ketika Tuhan menganugerahkan anak kepada kita. Firman Tuhan jelas berkata, Mazmur 127 ayat 3, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Di dalam terjemahan Alkitab firman Allah yang hidup dikatakan, anak-anak adalah karunia dari Allah. Mereka adalah pahala yang diberikan Tuhan kepada kita. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana dikatakan, anak-anak adalah pemberian Allah, sesungguhnya mereka itu anugerah. Bapak mama sebagai orang tua, jangan pernah Anda biarkan dan tidak mendidik anak-anakmu di dalam takut akan Tuhan. Karena anak itu sebenarnya pusaka Tuhan. Yang satu kali kelak waktu bapak mama tutup mata, ketika kita mati Tuhan akan tanya, beta punya pusaka yang beta titipkan di kamu punya pernikahan, itu anak 3 orang jadi apa? Di dalam rumah tanggamu saya titip 2 anak perempuan, apa yang sudah engkau lakukan? Maka kalau kita mau menjadi pembawa terang Tuhan di dalam rumah tangga kita menjadi orang tua, sadarilah bahwa ketika kita dianugerahkan anak, itu merupakan anugerah terbesar. Hari ini saya punya teman, mereka ada di Malaysia. Mereka keluarga muda yang cinta Tuhan. Mereka dapat pekerjaan, bisa mengerjakan proyek sampai, ya kalau mau dibilang, dia bisa sampai 5 sampai 10 miliar itu bisa dapat. Mereka masih keluarga muda. Tapi ini mereka sudah ketiga kali atau keempat kali mereka berangkat ke Malaysia, ke Singapura. Sekarang mereka ada di Malaysia. Mereka betul-betul cinta Tuhan, mereka menikah baik-baik. Tapi mereka bergumul sampai saat ini untuk dapatkan keturunan. Mereka sudah berupaya untuk bayi tabung. Tapi kemarin, sebelum pandemi, mereka coba pergi ke Singapura, kemudian ke Malaysia. Mereka coba buat bayi tabung, datang sampai di Kupang, gagal. Dan akhirnya baru sekitar 2 minggu yang lalu mereka berangkat lagi ke Malaysia. Mereka bilang, Pak Pendeta tolong berdoa. Saat kami bergumul, kami punya kerinduan supaya punya keturunan. Ada orang yang begitu mencintai Tuhan. Ada orang yang nikah baik-baik, mereka begitu mengasihi Tuhan. Ya, mereka dukung pekerjaan Tuhan, tapi mereka sulit untuk mendapatkan keturunan. Tapi mereka betul-betul berdoa. Nah Bapak Mama, kita nih kadang-kadang son berdoa. Contoh begini, saya langsung tiba-tiba sudah mengandung. Terus anak itu yang kita dapat, kita lepas begitu saja. Ada orang yang bergumul untuk betapa sulitnya dapatkan keturunan, dan kita tidak tanggung jawab mengajarkan anak-anak kita di dalam takut akan Tuhan. Puji Tuhan malam hari ini rekan-rekan muda yang ada di sini, kalian punya orang tua yang kalau peduli mendukung kalian, kalian bersyukur. Karena orang tua kalian tahu apa yang menjadi peranan dan tanggung jawab terpenting. Tuhan tidak akan tanya nanti kalau kita mati, lu auto berapa? Lu rumah berapa besar? Lu sertifikat tanah berapa? Lu punya deposito di bank berapa? Tidak. Tuhan akan tanya, pusaka yang saya titipkan di dalam pernikahanmu, sudah kau ajar apa? Maka jadi orang tua punya beban dan tanggung jawab, tidak mudah. Ini juga bagi pesan anak-anak muda. Jangan pikir nikah memang enak. Tapi habis itu dia punya tanggung jawab yang menyertai, tidak mudah. Ketika Tuhan izinkan ada anak di dalam pernikahanmu, maka engkau punya tanggung jawab untuk mendidik. Sebagai orang tua, mari kita hidup dengan memberikan contoh teladan. Ada seorang teman FB saya, dia menuliskan begini.
Anak itu pendengar yang buruk. Dengar baik-baik ini kalimat. Teman saya tulis di FB begini. Anak itu pendengar yang buruk. Betul. Seperti tadi yang tadi Bapak Sekda bilang. Kita omong A, dia bisa buat Z. Kita ngomong B, kita punya anak bisa buat I. Betul kok Sonde? Alias Sonde nyambung semua. Anak itu pendengar yang buruk. Tapi ingat baik-baik. Anak itu peniru terbaik. Catat baik-baik. Anak itu pendengar yang buruk. Tapi anak itu peniru yang terbaik. Maka kalau mau mendidik anak-anak kita, maka harus kita mulai dari diri kita, orang tua. Anda tidak tahu gereja, tidak tahu berdoa, tapi Anda bilang anak Anda, pergi gereja, berdoa sana. Mustahil. Karena anak itu pendengar yang buruk, tapi mereka peniru yang baik. Apa yang Anda contohkan di dalam rumah, anak itu akan lakukan. Makanya ada seorang yang berkata demikian. Dia berbicara di dalam keluarga Kristen. Dia bilang begini. Anda mau tahu kehidupan seorang keluarga? Tahu secapek-capek. Lihat saja kehidupan anaknya. Dari kehidupan anaknya kita minimal sudah tahu. Dapat gambaran nih kehidupan keluarga di dalam rumah ini seperti apa. Kalau mereka sungguh-sungguh orang tua menyadari peranan sebagai orang tua. Bahwa dia diberikan pusaka Tuhan untuk mendidik, membesarkan. Dia ajar di dalam takut akan Tuhan. Bapak ibu saudara lihat. Anak kita akan tetap ada di itu jalan. Dia tidak akan menyimpang. Sebab Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda, didiklah anakmu menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sederhana dikatakan, orang tua, ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya. Maka sampai masa tuanya, ia akan hidup demikian. Maka hari ini Bapak Mama, mau bawa terang Tuhan, mari kita mulai dari gereja inti. Ingat, gereja bukan gedung, tapi gereja itu adalah kita pribadi yang telah diubahkan oleh Tuhan. Ajarkanlah seorang anak kita cara hidup yang patut baginya. Keluarga itu disebut dengan gereja inti, Bapak Mama. Mulai dari gereja inti, ajar dia firman Tuhan, ajar dia supaya mencintai, mengasihi Tuhan. Maka Alkitab bilang, sampai masa tua itu anak tidak akan menyimpang. Maka di dalam pelayanan gereja kami, saya wajibkan, karena di tempat kami itu banyak anak muda. Orang tua itu palingan umur sekitar 48 tahun. Selebihnya anak muda. Jadi remaja mereka yang melayani, saya wajibkan setiap hari, mereka itu baca kitab Amsal. Amsal itu ada 31 pasal. Kalau kita perhatikan, setiap anak muda baca satu pasal satu hari, maka 1 bulan engkau selesaikan kitab Amsal. Maka hidupmu perlahan-lahan dibenahi oleh firman Tuhan untuk menjadi pribadi yang bijaksana. Maka orang tua mulai ajar anakmu untuk mencintai Tuhan, melayani Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25. Kalau orang tua cinta Tuhan, orang tua yang setia kepada Tuhan, maka Raja Daud bersaksi dalam Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Orang tua hari ini, kalau engkau hidup mencintai Tuhan, melayani Tuhan, engkau melakukan kebenaran, engkau melakukan kebaikan, firman Tuhan bilang. Raja Daud sendiri bersaksi. Dia tidak pernah melihat orang yang cinta Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, ditinggalkan oleh Tuhan. Justru anak cucunya akan menjadi berkat. Anak cucunya tidak akan menjadi pengemis. Banyak orang tua mungkin berupaya untuk sekolahkan anaknya di sekolah yang mahal. Tidak salah. Kalau ada uang bagus, kita sekolahkan anak kita sampai luar negeri. Tidak ada yang salah, baik itu. Tapi ingat baik-baik apa yang dikatakan firman Tuhan. Yang paling terpenting kita wariskan kepada anak-anak kita adalah iman kita. Maka Daud sendiri bersaksi, orang tua yang cinta takut akan Tuhan, mereka hidup melayani Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Dia tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Dan bahkan anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Tidak akan menjadi pengemis. Ini kata firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara.